Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohiratus Salama dari kelompok 12 akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama. Istinbat hukum adalah proses penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya yang sah, seperti Al-Quran, hadis, dan ijma dan qiyas. Dalam tradisi keislaman, istinbat dilakukan oleh para ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih maupun usul fikih dengan menguasai berbagai metode dan kaidah yang ditetapkan oleh para ahli. Proses ini bertujuan untuk merumuskan hukum-hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat, baik karena ibadah, muamalah, maupun aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, istinbat hukum memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks syariat, konteks historis, serta kondisi masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya, istinbat hukum tidak hanya mengandalkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis dan kondisi masyarakat. Metode yang digunakan dalam istinbat bervariasi, mulai dari qiyas, istihsan, hingga shot ad-dariyah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika zaman, tanpa menghilangkan esensi ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh karena itu, proses istinbat hukum menuntut kehati-hatian serta tanggung jawab besar agar hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan adanya istinbat hukum, umat Islam dapat memperoleh pedoman yang jelas dalam menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan agama. Hasil istinbat tidak hanya diterapkan dalam persoalan ibadah individu, tetapi juga dalam keluarga, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangannya yang dihadapi dalam proses istinbat semakin kompleks, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi, digital, dan hak asasi manusia. Sumber hukum dalam istinbat Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berpegang teguh pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan hukum Islam. Dalam metode hukumnya, NU menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama yang menjadi dasar dalam setiap ketetapan hukum. Selain Al-Quran dan hadis, NU juga mengakui ijma dan juga qiyas. Ijma memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Metode istinbat dalam NU digunakan mengikuti pedoman sebagai berikut. Yang pertama, takrir atau keputusan kolektif. NU tidak mengandalkan individu dalam menetapkan hukum, melainkan melalui forum kolektif seperti Bahsul Masail. Forum ini diikuti oleh para ulama dan kiai ahli fikih dalam ilmu fikih. Yang kedua, manhaj qauli, yaitu pendekatan mazhab Syafi'i. NU mengikuti pendapat para mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, manhaj ilmi, yaitu pendekatan ilmiah atau konseptual. NU juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya umat Islam dalam menetapkan hukum. Dalam kasus tertentu, NU menggunakan pendekatan maqasid syariah agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, metode Bahsul Masail. Bahsul Masail adalah forum diskusi keagamaan yang menjadi wadah utama
Forum ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Bahsul Masail Waqi'iyah yang membahas permasalahan aktual di masyarakat. Yang kedua, Bahsul Masail Maudu'iyah, yaitu membahas tema-tema tertentu secara mendalam. Nah, kesimpulannya, metode istinbat hukum NU berpegang teguh pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, NU menggunakan metode kolektif dalam menetapkan hukum melalui forum Bahsul Masail. Yang ketiga, NU tetap berpegangan pada mazhab Imam Syafi'i, namun tetap terbuka terhadap mazhab yang lain jika diperlukan. Yang keempat, dalam merumuskan hukum, NU mempertimbangkan aspek maslahat dan konteks sosial masyarakat agar hukum yang ditetapkan relevan dan aplikatif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.